si Ole. Mang Ole ya. Si Ole ke. Si Ole aja lah ke Inter dah. Biar semua sayang Inter dan Ole kan gitu. Ole, Inter, Ole kan gampang ngechatnya kan gitu. Aku semenjak di sini bang, semenjak sampai sini Inter itu belum pernah menang di Serie A. Pulang lah aku. Itu di Twitter tuh Inzaghi out. Aku lihat di Twitter Inzaghi out. Bagi orang kalau Inzaghi siapa mau kalian melatih siapa? Siapa mau dipanggil Janetti lagi? disuruh turun. Perang debur, aduh. Karena ya kayak tadi aku sempat pusing di awal sebelum ini bahasa aku baru join kan aku bilang kayak ini kayaknya Juventus yang juara. Sebelum Oke, selamat malam, selamat datang kembali di The Number 10 Show. Kali ini kita akan bertemu kembali dengan, kalau mungkin teman-teman masih ingat di part 8 kita ada bahas terkait Inter Milan dan seputaran Liga Italia. Dengan Falco di seberang sana. Halo Falco, bagaimana kabar? halo Bang, thank you buat kesempatan ketemu lagi. Di ngobrol-ngobrol, kabar baik-baik. Baik ya. Sekarang posisi di mana nih Falco? Sekarang posisi ada di sekitaran Bolonya. Bolonya pinggiran, ya. Bolonya yang asli di Italia. Iya. Oke, jadi sekedar flashback sedikit. Pada saat terakhir dengan Falco kita bahas Inter, beliau masih di ibu kota di Jakarta, Indonesia. Kali ini ada di Bolonya untuk melanjutkan studinya. Jadi untuk memulai diskusi kita kali ini sebenarnya agak beberapa hari terakhir ini ada sedikit perbincangan terkait kondisi yang ada di Ukraina ke sepak bola baik itu di Eropa sendiri ataupun di seluruh dunia ya. Jadi mungkin kita akan masuk dulu ke terkait kondisi itu. Jadi di beberapa hari ini ada berita terkait kalau final Liga Champions musim ini dipindahkan dari yang awalnya dari Saint Petersburg dari Rusia dipindahkan ke Paris kandangnya PSG ya. Kira-kira menurut Falco nih dari perkembangan beberapa hari ini keputusan ini terlalu cepat diambil atau kira-kira memang sudah tepat nih? Menurutku sih itu keputusan yang tepat sih dan memang harus cepat diambil karena memang memikir supaya jadi bahan pertimbangan juga buat pemerintah Rusia ya kan. Karena ya kalau mau bicara lihat kalau kita semua bisa lihat keadaannya dari berita-berita di mana aja di YouTube atau segala macam, kan lihat anak-anak kecil jerit warga sipil itu rasanya sedih kali lah rasanya kayak gitu. Jadi pengambilan keputusan ini menurutku memang harus cepat dan udah tepat, pokoknya pindah dari situ. Dan kalau masalah dipindahkan ke Paris atau kemana, udah diputuskan ke kota Paris ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya lebih menarik kan kalau dipindahkan ke siapa tahu San Siro, siapa tahu bisa lewat ya kan. Memang terkait pemilihan walaupun bukan Inter yang bakal final. Terkait pemilihan Paris ini sebenarnya awalnya kan ada beberapa yang berpendapat yang penting dipindahkan dulu aja. Tapi dari beberapa ya kalau bisa dibilang pengamat sepak bola juga ada yang sempat mempertanyakan kenapa harus di Paris gitu kan. Tapi kemudian dikait-kaitkanlah dengan posisi dari owner PSG sendiri yaitu Nasser kan, dia juga salah satu mungkin pengurusnya lah dibilang di UEFA. Jadi
sementara dia sendiri pemilik dari PSG. Jadi kemungkinan ada sedikit campur-campur tangan lah kenapa jadi ke Paris. Karena kalau misalnya dibilang masih banyak seperti yang dibilang Falco tadi, stadion-stadion di Eropa yang mungkin punya, kalau dilihat dari animo penonton sendiri atau dari kotanya misalnya, atau di Milan atau di Italia lah umumnya, atau di Inggris misalnya, kan masih banyak, tapi kok di Paris gitu. Iya, Tapi sebenarnya kan poinnya yang penting dipindahkan dulu aja iya. karena terkait Mm. kondisi. Nah, dari perkembangan itu mulai lagi muncul terkait beberapa klub Eropa ataupun tim Mm. nasional yang mengambil sikap kalau misalnya timnya nanti akan menghadapi Rusia, mereka tidak bersedia bermain di Rusia. Jadi sebenarnya bukan mereka tidak mau melawan Rusia, jadi maunya itu nanti di Iya. tempat netral, seperti nanti akan ada playoff Piala Dunia, Mm. yaitu Rusia akan menghadapi Polandia. Polandia, iya. Jadi mereka itu sudah ngambil sikap lah, mereka tidak mau melawan Rusia jika tempatnya di Rusia. Menarik juga nanti kira-kira sikapnya FIFA ini bagaimana? Apakah karena kan posisi ini Polandia nggak mau bermain nih lawan Rusia Iya, kan? Kalau misalnya seperti itu iya. kan pada umumnya ya tim yang menolak bermain itu ya di WO 03 begitu Well, kan? iya, Jadi iya. menarik juga. Cuman karena pada saat ini kebetulan Falco juga di Italia. Kira-kira bagaimana reaksi warga lokal di sana terkait kondisi yang di Ukraina inilah? Bagaimana? Apakah ada hal biasa-biasa aja atau ada hal yang jadi perbincangan nih kita kalau ketemu orang langsung membahas terkait itu? Bagaimana kira-kira reaksinya? Ya, memang jadi trending topik ya, eh, Ukraina ini, Ukraina Rusia. Dan kemarin di apa namanya di pusat kota Bolonya itu eh, pada ngumpul rame banget di situ, pada ngumpul rame banget malam-malam. Hmm. Jadi ya minta supaya supaya biar segera dihentikan, supaya perdamaian itu segera segera di ini segera 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 Ya bisa peperangan gitu ini ya, segera ada diakhiri lah ya. perdamaian. Iya, iya. Jadi dan juga di depan Duomo di Milano juga, di kota Milan juga kayak gitu kemarin. Jadi um, ya warga orang-orang yang tinggal di sini yang yang sejauh ini kujumpai ini ya memang memang benar-benar sedih ya lihat keadaan Ukraina gitu. Dan saya juga ada teman soalnya orang Ukraina, dia dia benar-benar, saya kalau tanya kabar cuman tanya how are you doang, dia itu balasnya banyak sampai Hmm. kirim foto-foto. Itu mungkin itu mungkin dia betapa ininya dia, betapa betapa dia itu ingin dipedulikan gitu loh. Aku cuma Hmm. tanya how are you, dia kan sebenarnya cukup aja balas balas I'm fine, my family is fine kayak gitu kan. Tapi dia sampai kirim foto kayak gitu. Jadi Hmm. aku baru pindah. Itu tanda bahwa mereka itu memang memang butuh bantuan. Kalau reaksi warga di sini sih ya semuanya memang sedih sedih, inginnya segera damai aja kayak gitulah. Karena yang namanya perang itu beberapa influencer ya yang dekat sama aku kan yang pasti influencer kan, beberapa influencer di media sosial juga itu kalau bilang perang itu bukan respon yang benar kayak gitu, bukan bukan jadi solusi. Jadi uh, kalau kalau ke sepak bolanya ya memang memang harus seperti itulah yang dialami Rusia. Kita tahu kemarin ada kan di berita langsung cepat Salke langsung hilangin Nutupi Gazprom dari sponsor beberapa. dari Rusia. Iya, MU juga kalau nggak salah ya. MU juga dari sponsor Airlines-nya. Terus iya, nah itu. Jadi um, ya banyak sih yang akan jadi efek ekonomi juga buat Rusia sebenarnya. Ya, ya Padahal tentu nggak. mungkin nggak semua orang Rusia menghendaki apa yang dilakukan pemerintahannya nih ya.
Iya, di Saint Petersburg sama di Moskow aja kan kita lihat kan banyak orang Rusia yang menginginkan supaya supaya segera dihentikan penyerangan itu kan di peperangan itu. Dan beberapa di TikTok bisa kita lihat I am Russian, sorry for that kan gitu ya. Jadi dia nggak bisa apa-apa selain bilang gitu kayak gitu loh. Memang dia nggak bisa apa-apa kan warga sipil mau gimana kan. Ya kalau untuk sepak bola kita nggak tahu nih tahun ini Piala Dunia nasib Rusia gimana nanti kita kan nggak tahu. Iya, iya. Apakah presidennya nggak peduli untuk efek yang akan ditimbulkan ke timnas Rusia sendiri nggak tahu ya. Cuman ya menarik sih melihat FIFA nanti gimana ngambil keputusannya. Cuman kalau prediksiku sendiri bisa-bisa kalau sampai Maret aja awal Maret aja nggak dihentikan bisa-bisa Rusia itu dicoret bisa-bisa aja kan gitu kan karena kita lihat aja ini langsung cepet-cepet ada keputusan final Liga Champions dari Saint Petersburg langsung pindah ke Paris kan itu ya ke salah satu ini ya negara anggota NATO ya kan. Iya, iya. Nah jadi memang ya ada kemungkinan dan cukup besar kemungkinannya itu bisa jadi Rusia nggak ikut ke Piala Dunia. Efek yang ditimbulkan bisa jadi seperti itu. Dan yang menarik juga mungkin kalau pengamat Serie A sih bisa ini ya bisa membayangkan kan ada tim Serie A yang di dalamnya ada orang Ukraina dan Rusia. Atalanta kan. Yang terakhir yang Atalanta itu ya si Malinovskyi ya. Di situ ada Malinovskyi, ada Miranchuk. Oh, ada Miranchuk. Iya, iya, iya. Iya, ada Miranchuk. Ya pasti Miranchuk sendiri pun itu kan pasti kan nggak menginginkan lihat adanya pertumpahan darah kan gitu. Yakin sih aku kayak gitu. Ya bisa Miranchuk pun mungkin kalau lihat mungkin dia sama dengan orang yang bilang I am Russian, sorry for that. Pasti ya itulah kasihan sih sebenarnya kayak kalau di Manchester City kan ada orang lain kan si Zinchenko ya. Zinchenko. Nah, itu. Ya, itulah kasihan sih. Nah, di Ukraina kan ada pelatih kebangsaan Italia si De Zerbi itu pelatihnya Shakhtar Donetsk. Iya. Dia kabar terakhir kan awalnya dia nggak mau cabut. Nah, kedutaan Italia udah segera evakuasi. Udah cari cara untuk udah cari cara untuk segera evakuasi ya kedutaan Italia di Kiev. Cuman waktu kalau nggak salah awalnya itu nggak mau langsung meninggalkan pemainnya klubnya kayak gitu loh. Cuman pada akhirnya berita terakhir yang ku baca itu dia itu lagi mikir caranya keluar dari sini gimana kayak gitu. Caranya keluar dari sini gimana. Nah, ya dia di Donetsk pula kan. Nah, di Donetsk itu kan daerah yang lagi iya, yang lagi dipermasalahin kan itu Donetsk dan Luhansk kan itu. Nah, dia di Donetsk. Ya, itu kan banyak orang di Shakhtar Donetsk itu kan klub Ukraina tapi rasanya rasa Brazil kan gitu. Iya. Banyak orang Brazil di situ. Nah, itu banyak intinya banyak orang asing dan kalau sempat ada orang asing yang jadi warga negara asing di Ukraina yang jadi korban, nah itu kan menimbulkan efek lain ke negara yang bersangkutan yang punya warga di situ loh. Iya. Ya semoga kita bukan karena kita orang Indonesia kita mengharapkan orang Indonesia yang selamat, semoga nggak ada lagi yang tambah gitu lah. Yang korban ngeri lihatnya ada yang luka-luka kayak gitu. Aduh. Oke, jadi terlepas dari bagaimana latar belakang kondisi ini bisa terjadi di Ukraina, ya harapan kita semua tentunya apa yang terjadi saat ini ya segera berakhir karena kalau misalnya dibilang kasarannya lah sekarang tahun 2022 sebenarnya itu yang paling baik itu masih ada yang namanya dibilang negosiasi kan, dibicarakan dulu yang mana yang lebih baiknya, bukan dengan angkat senjata kemudian nyawa-nyawa orang yang mungkin tidak di pihak terkait keputusan yang diambil tapi harus jadi korban begitu. Apalagi mungkin ini bukan masalah nyawa
orang-orang di negara tersebut, tapi orang-orang yang mungkin dari luar negeri, dari negara yang lain, dan sekarang mungkin masih masih sempat yang seperti tadi disampaikan Falco, masih ada mungkin bingung bagaimana caranya keluar. Mungkin Iya, ada yang sudah tahu caranya keluar, tapi karena ada hal-hal lain yang nggak bisa, dia harus keluar begitu. Jadi harapan kita semua tentunya dengan apa yang kondisi di Ukraina segera berakhir, yang terbaik lah buat Rusia, buat Ukraina dan seluruh khususnya negara Eropa ya. Karena kalau misalnya dibilang iya, seperti pidatonya presidennya Ukraina, bom yang jatuh di Ukraina itu bom yang jatuh di Eropa juga gitu. Darah yang tumpah iya, di Ukraina itu darah orang Eropa juga. Dan nggak iya, mungkin nggak menutup kemungkinan juga, walaupun Indonesia jauh dari konflik yang terjadi saat ini, pasti akan ada nanti efek-efeknya. Entah itu mulai dari Asia iya, dulu, kemudian masuk ke Indonesia kan iya. gitu. Jadi harapan kita semua tentunya ya kondisi ini segera berakhir lah dengan perdamaian. Oke, jadi itu sekilas saja terkait apa yang terjadi di Ukraina. Kali ini kita akan bahas Falco terkait kalau bisa dibilang title race, ya title race, tapi memang hasil dari yang tim papan atas ini sepertinya apa ya, enggan enggan meraih hasil menang, nggak tahu karena lagi sial atau bagaimana. Jadi sedikit review aja dari match terakhir di match day, sorry, di Italia itu apa ya bahasa bilangnya match day itu? Kalau Giornata, Italia sih, giornata. Giornata itu sebenarnya itu arti harafiahnya adalah Uh, hari, hari, day. oh, oke. Okay. Nah, contohnya dibilang Buona Giornata, Have a nice day seperti itu. Uh, Tapi kalau dalam hal sepak bola, mm-mm. jadi itu jadinya jatuhnya jadi semacam match day. La prima giornata first match day kayak gitu. Oke, oke. Jadi di pertandingan terakhir AC Milan lawan Udinese hasilnya berakhir imbang 1-1. Jadi yang memang yang agak menarik dari pertandingan ini kemarin, saya juga sedikit agak sedikit itu nonton saya. Ya, Kemudian pada saat berakhir itu wah ini kondisi menguntungkan Inter nih kan. iya. Ternyata malah lebih lebih buruk lagi, malah nggak ada gol sama sekali. Jadi saya memang Gak ada gol. entah di pertandingan Liga Italia di liga manapun, kalau misalnya kita sudah kayak agak niat nonton kemudian hasil akhirnya kosong kosong itu gimana ya? Mungkin ya anti klimaks bisa dibilang lah. Jadi setelah AC Milan bermain imbang 1-1 dengan Udinese, kemudian disusul dengan Genoa lawan Inter Milan berhasil dengan 0-0. Dan di lain tempat, itu Juventus berhasil meraih kemenangan 2-3 di kandangnya Empoli. Jadi dari hasil tersebut, untuk saat ini di posisi Kapolista ya, Falco ya. Iya, Di Kapolista masih Capolista. AC Milan dengan jumlah poin 57, di posisi kedua ada Inter, tapi masih menyimpan satu pertandingan. Kemudian di posisi ketiga Iya. ada Napoli dengan 54 poin. Posisi keempat ada Juventus ini yang mulai menyusul dengan 50 poin. Kira-kira dari pertandingan yang kemarin mungkin Falco ada pandangan terkait kenapa bisa Inter bisa sampai 0-0 lawan Genoa ini? Apakah karena terkait Barella kemarin sudah main ya? Karena Udah main. sebelumnya kan dia ada kartu merah di Liga Champions kan dia nggak main kan? Udah Jadi main. Ya. pada saat di Liga Champions yang dikalahkan Liverpool, beberapa di media sosial itu sempat berpendapat kekalahan Inter ini salah satunya karena faktor Barella nggak main. Kemudian lawan Genoa kemarin sudah main nih. Kira-kira menurut Falco bagaimana nih? Kenapa bisa 0-0? Oke. Kayaknya Inter sedang ada masalah mental ya sejak kalah derby kemarin. Nah, kalau kalau derby itu memang aku harus mengakuin di situ uh, Inzaghi melakukan kesalahan. Yaitu Inzaghi yaitu pergantian pergantian pemain. pemainnya. Iya, Perisicnya Oke. kan harusnya nggak diganti. Nah, sejak yang namanya derby, waktu Inter dan Milan pun di luar posisinya pernah di luar empat besar,
beberapa tahun terakhir itu, yang namanya derby itu kan bakal tetap ini penuh Berbeda gengsi kan, ya. iya penuh gengsi dan tensinya tinggi kayak gitu loh. Nah, jadi pengaruh sih menang derby ini, memenangkan derby ini ke pertandingan selanjutnya itu pengaruh. Kalau kalau nggak kalau kalah dan nggak cepat mentalnya balik, ya memang bakal jadi masalah. Dan ini sebenarnya Inter ini udah terlihat agak mulai turun sejak menang lawan Torino 1-0 dan itu yang cetak gol si Dumfries, nggak striker. Nah itu sebenarnya udah jadi Pertanda. warning buat Inter. Iya, warning buat Inter, peringatan buat Inter harusnya uh, serius benahin lini depannya kan gitu. Uh, Terus ya di Januari kemarin datangin Caicedo, nggak tahu sih Caicedo baru baru main sekali kemarin lawan Genoa Hmm. dan itu pun di menit berapa kan. Jadi belum bisa terlalu memberikan apa yang bisa dia berikan. Kalau untuk dalam Hmm. menit apa jumlah menit bermain segitu. Nah, kalau seri lawan Genoa aku udah duga sih seri sebenarnya. Benar, aku udah duga Iya. seri. Yang pertama Inter udah kesusahan nyetak gol. Hmm. Strikernya udah kesusahan. Yang kedua, Genoa itu baru ganti pelatih. Sebelumnya kalau nggak salah Shevchenko ya. Iya, Genoa itu Ah. baru ganti pelatih. Nah, biasanya tim yang papan bawah baru ganti pelatih itu fighting spiritnya beda. Hmm. Sama kayak Salernitana bisa main imbang sama Milan 2 sama kemarin. Mereka itu baru ganti pelatih. Hmm. Pelatihnya sekarang Davide Nicola yang kemarin itu menyelamatkan Torino dari degradasi musim lalu. Ah. Ada Davide Nicola. Nah, ini pelatihnya Genoa kan Alexander Blessing. Nah, itu dan aku ngelihat kemarin line up-nya Genoa itu, aku sebenarnya kaget sih. Lihat line up-nya, kaget. Dan aku udah duga ini bakal seri. Benar seri. Benar bang, bukannya gimana. Uh, yang pertama, Inter di depan punya masalah ini kan, penyelesaian akhir kan, di lini Hmm. depannya. Nah, tapi kalau orang terlalu menyalahkan Dzeko, aku sih gak setuju. Yang Karena disalahkan itu harusnya Suning. Suning lah yang salah. kenapa Suni yang salah? Gini, kalau kalau istilahnya serius. Oke, Dzeko itu pemain bagus sih, cuman kan Ya. datangnya di umur yang sudah tidak apa umur usia emas lagi dalam Hmm. dalam dalam hal sepak bola. Jadi janganlah terlalu banyak berharap banyak sama Dzeko. Nah, tapi kan yang memutuskan untuk datangkan Dzeko kan itu karena keadaan Suning yang nggak bisa kasih budget banyak buat ini kan, Iya, iya. buat belanja. Nah itu yang sebenarnya nggak bisa orang menyalahkan si Marotta yang ambil Dzeko, ya itu gratis loh. Dzeko dengan apa yang udah dia torehkan, gol yang udah dia torehkan di ini itu bagiku itu udah lebih dari cukup Hmm. untuk Dzeko yang umur segitu datang ke Inter dan gratis itu bagiku udah lebih dari cukup. Kecuali ada biaya yang dikeluar untuk mendatangkan dia, oke lah. Ini enggak, ini Hmm. gratis kan. Nah, yang aku yang paling kesel adalah si Martinez, Lautaro Lautaro. Martinez. Iya, Hmm. dia itu udah berapa bulan nggak cetak gol sama ini di Inter. Iya, Tapi kalau kemarin terakhir misalnya kita lihat di kan timnas sebenarnya nyetak gol. Lautaro Martinez ini sih dapat peluang tuh kalau misalnya dibilang banyak, tapi nggak tahu entah Nah, itu. karena ada kombinasi kadang egois, kadang nggak beruntung kan? Iya. Nah, itu jadi kadang untuk striker kelahiran 97 fighting spiritnya kayak gitu tuh lucu kayak nggak ada tenaga gitu loh. Hmm. Istilahnya dia nggak ada menunjukkan bahwa dia adalah striker yang berkembang dan tetap aja mainnya gitu loh. Nggak kayak Jake itu gerakannya efektif tuh. Serius Hmm. lah, gerakannya efektif. Cuman dia memang udah kalah dari stamina aja sebenarnya. Nah, kalau si Martinez, nah dia terakhir dia cetak gol itu di Argentina kan Timnas. kemarin. Iya di timnas. Hmm. Inter nggak cetak gol dia udah lebih dari 2 bulan untuk Iya, iya. seorang striker.
Itu sebenarnya masalah besar, kayak 2 bulan nggak cetak gol. Padahal dia kan pilihan utama. Iya, iya. Pilihan utama 2 bulan lebih nggak cetak gol itu kan masalah besar menurutku. Nah, jadi aku sih kurang tahu. Perisic crossing, dia Lautaro kecepatan lebih dulu. Jadi dia kecepatan lebih dulu, bola baru lewat. Iya, iya. Nah, depannya ada bola, ya ampun, samping gawang kayak itu. Dan lawan Sassuolo kemarin kalah juga, ya dari dulu sih Sassuolo nyusahin Inter sih. Dari dulu. Cuman waktu zaman si Conte, Sassuolo kayaknya nggak menang lawan Inter. Kalah Hmm. terus. Nah, tapi ya itulah, yang masalah di Inter ini aku nggak tahu, kayaknya masalah mental sih kalau aku bilang. Di paruh musim pertama kayaknya gampang kali cetak gol. Sekarang kenapa enggak kan gitu kan? Iya, Berarti ada jadi masalah mental. masalahnya. Jadi memang terkait yang disampaikan dengan Falco tadi, entah itu eh, ada mungkin beberapa orang yang menyalahkan Edin Dzeko, kemudian terkait kemandulan dari Lautaro Martinez karena memang ini kalau misalnya kita coba tarik ya ini agak linier karena dengan mandulnya lini depannya Inter ini pasti akan berpengaruh besar ke hasil yang diraih oleh Inter karena apa? Top skor dari Inter itu memang dua pemain ini, Lautaro Martinez Iya. dengan 11 gol, Edin Dzeko dengan 10 gol. Kemudian diikuti Hakan Çalhanoğlu 6 gol, Perisic 5, kemudian Joaquin Correa 4 gol. Dan Korea sekarang lagi cedera kan, Iya. nggak bisa bermain juga. Kemudian dengan kehadiran Robin Gosens dari Atalanta juga masih belum main kan Gosens. Jadi mungkin Masih, iya, diprediksi belum belum. awal Derby Maret, besok. Derby awal-awal besok, Maret ya. mungkin kan baru Oh, bisa kembali. Tapi dengan kehadiran nanti Gosens ini kalau menurut Falco apakah bisa berimpact agak besar kedalaman Inter sendiri atau bagaimana? Apa mungkin secara psikologi kan seperti yang disampaikan Falco tadi, Inter ini kayak ada masalah mental nih. Kemudian dengan hadirnya pemain baru di lapangan mungkin agak sedikit kasih naik. Kira-kira menurut Falco bagaimana? oke. Orang kemarin ah, ada, aku heran sih masih, tapi ya wajar sih ada pro kontra ya. Ada tetap yang tidak begitu senang dengan kedatangan Gosek. Oh iya, Iya, ada ya, ada ya. itu fansnya Inter, iya. Ada, tetap ada. Aku kan namanya nggak peduli. Nah, eh, jadi aku yang masih tetap ada di eh, grup WA ICI, Mm-mm. salah satu regional ICI di regional ICI lah ya kan. Mm-mm. Aku pernah bilang di grup itu. Nanti kalau Gosin udah siap main, udah siap untuk main, udahlah, Perisi itu majuin ke depan aja. Perisi Mm. itu punya mental yang beda sama pemain lain. Mungkin mentalnya ketempa, udah tertempa waktu dia final Piala Dunia, terus treble winner sama Bayern. Itu mentalnya winner tuh Perisic. Jadi gini, Gosen main, Gosen di posisi Perisic, Perisic gantiin Martinez. Itu aja lah. Mm. Ya, Perisic duetin sama Dzeko itu lebih nyambung Bang, karena mereka kan sahabatan kan, sahabat baik kan. Itu lebih Iya, nyambung iya. rasanya. Nah, tapi itu hanya ideku semata sebagai seorang interista. Nah, untuk kedalaman sih jelas ya, karena gini, andailah Perisic cedera atau kena skorsing, ngarapin Di Marco kan nusuknya kan kurang. Nah itu Iya, iya. ngarapin Di Marco. Iya, Tanggung-nanggung dia jadi kan? dengan adanya Gosen ya ini ya kiri sayap kiri itu nggak akan jadi jadi masalahnya Inter. Masalahnya adalah di striker itu kenapa aku bilang tadi mending Perisic dicoba di depan jadi striker. Mm. Dicoba di depan, atau kalau Inzaghi mau bereksperimen coba 3-4-3, cuma tiga yang di kanan jadi RWF itu aku nggak tahu sih yang cocok itu siapa kan gitu. Jadi diharapkan sih Gosen katanya besok leg pertama Coppa Italia itu semifinal itu dia udah main lawan Milan lagi nih. Semifinal ya? Ah, iya,
Aku kalau nggak menang nggak tahu lagi aku nih. Ku bilang sama kawan-kawan di grup itu, gini lah, aku dari dulu patokan siapa siapa bakal Scudetto, patokanku itu pertengahan Maret. Siapa pertengahan Maret nanti di siapa Kapaulista di pertengahan Maret, 95% juaranya itu. Bagiku loh ya, ini aku punya parameter sendiri untuk melihat untuk ini apa prediksi juara. Nah, terus aku bilang ini, kalau Inter nanti next match di Serie A lawannya Salernitana loh, baru ganti pelatih ya. Nah, kalau lawan itu pun nggak menang, udah aku nggak ngarep Inter juara. Kalau lawan Salernitana nggak menang, karena ya kayak tadi aku sempat pusing di awal sebelum ini bahasa aku baru join, kan aku bilang ini kayaknya Juventus yang juara nih. Sebelum di record tadi Bang Ajo. Ya karena aku lama aku kemarin sampai malam di luar, terus tiba-tiba lihat live score, Juventus 2-3, terus ku tengoklah tabelnya. Ya Tuhan, dekat pikirku. Dekat jarak. Kayaknya perasaan kemarin jauh lah pikirku. Cuma kok sekarang jadi dekat ya. Gue lihat, oh iya, bulan 2 ini aja Inter dua kali. Bulan 2 ya, jadi Inter Milan sejak mengalami kekalahan dari AC Milan itu belum pernah menang sama sekali di Serie A kan. Jadi kalau misalnya direkap lah 5 pertandingan terakhir itu hanya sekali menang lawan Venezia 2-1. Iya. Sedangkan AC Milan juga sebenarnya kalau misalnya dibilang nggak bagus-bagus amat dibanding Inter Milan, karena sejak kemenangannya lawan Inter 1-2, setelah itu juga hanya menang 1-0 juga lawan Sampdoria, kemudian berakhir 2-2 lawan Salernitana, dan terakhir 1-1 dengan Udinese. Jadi memang yang agak menarik kedatangan, ya bisa dibilang kedatangan Juventus lah menyusul di papan atas klasemen kan, karena kalau misalnya kita lihat dari grafik posisi dari pertandingan pertama hingga pertandingan 26, 27 yang terakhir ini, memang grafik peringkat Juventus itu kelihatan sangat naik ya. Bisa dibilang di minggu-minggu 15 sampai 27 itu agak stabil dibanding dengan Inter Milan dengan AC Milan. Dan ini mungkin nanti akan sedikit bakal jadi penentu juga, karena di sisa pertandingan Inter Milan masih ketemu dengan Juventus. Jadi seperti yang dibilang Falco tadi, setelah ini nih Inter Milan di Serie A bakal lawan Salernitana. Dan ini pertandingan wajib menang nih. Kalau misalnya nggak menang, nggak tahu lagi. Karena 3 pertandingan berikutnya itu bisa dibilang agak berat, lawan Torino, laga tandang, kemudian di kandang akan lawan Fiorentina nih. Dan berikutnya laga tandang akan ke Turin nih, ke Juventus kan. Jadi akan agak berat lah dibilang untuk jadwal Inter Milan ini. Dan kalau misalnya nih Lautaro Martinez, kemudian Alexis Sanchez, Edin Dzeko agak masih mandul, bakalan bahaya nih ke Inter Milan peluangnya juara musim ini. Tapi kira-kira menurut Falco nih, dari Salernitana apa yang bisa membuat Inter gagal meraih hasil maksimal kira-kira? Ya Inter bakal gagal raih hasil maksimal ya, itu karena kesalahannya Inter sendiri sih. Sendiri ya. Iya. Karena kalau bikin peluang itu sebenarnya banyak peluang kan? Banyak. Cuman memang seperti yang dibilang Falco kemarin tadi, dulu tuh Inter kayak gampang sekali cetak gol, tapi beberapa pertandingan kayak susah gitu kan? Iya susah. Nah, nggak klinis lagi ya. Nggak oportunis ya.
Ya nggak klinis dan nggak oportunis, nggak mematikan. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di klasemen di peringkat pertama si AC Milan, Inter Milan, kemudian ketiga Napoli, Juventus, dan kalau misalnya dilihat dari uh, peluang terbesar sebenarnya kalau ya semua semua tim empat empat tim ini kalau misalnya dibilang masih punya Peluang. peluang peluang terbesar memang tetap Inter Milan dengan AC Milan. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan uh, 10 pertandingan terakhir itu Juventus jadi tim yang paling banyak mendulang poin dibanding tim yang lain. Yeah. Dari 11 pertandingan Juventus bisa mengumpulkan 23 poin, sedangkan AC Milan dengan jumlah pertandingan yang sama 11 pertandingan hanya 19 poin. Kemudian Inter Milan dari 10 pertandingan 18 poin. Jadi kalau misalnya performa ini mungkin bertahan, ya nggak menutup kemungkinan Juventus akan semakin mendekati Inter Yeah. Milan dan AC Milan, dan mungkin ini juga akan menjadi faktor karena Inter Milan, AC Milan, Juventus masih bermain di uh, Coppa Italia ya, Iya, iya bermain di masih, Coppa Italia. Kalau Juventus masih ya, masih lawan masih Fiorentina. Jadi Fiorentina. kira-kira menurut Falco, kalau misalnya tim yang masih banyak mengikuti kompetisi di luar dari liga lokalnya, seberapa besar efeknya ke liga lokal nih? Nah itu kalau aku sih, kalau untuk Inter sebenarnya di Liga Champion dengan udah lolos dari fase grup itu udah kemajuan dibanding musim lalu kan gitu. Iya, udah kemajuan. Jadi aku nggak berharap banyak. Siapa lagi setelah diulang kemarin itu ketemu Liverpool, astaga, nggak ada tim lain kah? Gitu yang lebih parah lagi. Liverpool kayak udah nggak ada obatnya lagi sekarang musim ini kan? Iya padahal Inter bukan tanpa serangan loh. Mm-mm. Tendangannya siakan yang kena Mister, cuman ya itulah sepak bola kan gitu. Dan golnya Liverpool sebenarnya satu dari sundulannya Firmino itu kok Firmino bisa nyundul gitu ya, heran aku. uh, ya udahlah di Liga Champions itu nothing tulus aja lah, lepas aja Ah, udah, istilahnya bisa nahan Liverpool di Anfield itu udah bagus kalau aku bilang. Udah hmm. tahan aja, kalau menang menang ya syukur, menang selisih satu nggak apa-apa walaupun tetap bakal gugur gitu loh. Kalau tapi kalau kalau sampai bisa bisa sampai ada penalti kan, nah itu sedap tuh, sampai bisa ada penalti sedap. Hmm. Tapi ya kecil kemungkinannya untuk sampai ada penalti. Jadi untuk Liga Champions aku sendiri eh, buat Inter udahlah lepas aja, apa udah segera, aku pikir udah segera gugur aja lah, tinggal buat aja kan kayak gitu. Gak usah dipikirkan ini lagi. Maksudnya yang peluang besar, yang peluang yang masih terbuka lebar kan itu di Serie A kan. Nah, Iya ya. ya pengaruh lah bang untuk bagiku, tim manapun itu yang mengikuti kompetisi lebih dari satu, masih mengikuti kompetisi lebih dari satu di bulan-bulan seperti ini yang krusial seperti ini, itu bakal jadi ini sih ada efeknya. Yang pertama ya kebugaran, stamina kan, Iya ya. bakal capek. Apalagi Inter kalau Inter sendiri kalau Brozovic nggak main atau cedera, nah itu jadi masalah besar di permainan kan. Kan aneh banget kemarin lawan Sassuolo, Brozovic nggak main, aduh nggak ada yang kontrol bolanya. Hmm. Barella yang jalanin perannya kan nggak bisa. Barella musim ini agak menurun dibanding musim lalu. Hmm. Barella nggak tahu sih kenapa. Cuman ya itu yang paling vital di lini tengah Inter kan si Brozovic itu. Nah, um, ya kalau bisa ya udah mending injak fokusnya ke Liga aja sama Coppa Italia yang benar masih ada peluang gitu loh. Masih sama, ya kalau secara secara intinya secara matematika bukan nggak ada peluang Inter champion, namanya juga Hmm. matematika. Oke, tertinggal agregat 2-0, tapi kan
nggak ada yang nggak mungkin kan, Iya, nggak ada yang iya. nggak mungkin kan gitu. Walaupun itu sulit gitu loh. Ya cuman kan persentasenya kan lebih lebih kecil daripada untuk memenangkan apa mempertahankan gelar. Aku dari awal musim ini aja aku udah lah Inter itu cukup pertahanan gelar bintang gue itu udah enak gitu loh. Udah enak kan gitu. Kan enak bang, nanti beli jersey Inter terus jersinya bintangnya 2 kan enak kan. Iya. Nah ini, nah Juventus juga kemarin kan yang lawan Villarreal itu ya, Hmm, ya itu bakal, maksudnya tetap bakal ngefek dalam hmm. artian ya kebugaran pemainnya. Cuman Villarreal kan nggak seberat Liverpool ya, Iya, jadi iya. jadi ya untuk hal ini Juventus lebih diuntungkan dari Liga Champions ketemu lawan yang demikian. Cuman pun Iya, kalau iya. Inter ketemu Villarreal mungkin akan bermasalah juga sama Sassuolo pun kalah ya kan. Kalau ketemu Villarreal, ketemu Villarreal, Villarreal kan bukan tim ini, bukan tim sembarangan kan gitu. Iya, Jadi iya. ya udahlah untuk Liga Champions itu. Inter itu yang sekarang itu mengingatkanku waktu Liverpool awal-awal baru forming, dibentuk, Ah, dibentuk, dibentuk, ya kan? iya, iya. Tapi kan si Klopp kan butuh waktu kan untuk bentuk Liverpool itu Klopp Klopp jadi itu skuad butuh sekarang. waktu 3 sampai 4 tahun sampai bikin Liverpool seperti ini. Iya kuat, iya kan? Nah Hmm. kadang-kadang aku udah lihat tuh di Twitter tuh Inzaghi out. Aku lihat di Twitter Inzaghi out. Bagi orang kalau Inzaghi out siapa mau kalian melatih siapa? Uh, siapa mau dipanggil lagi? Janetti disuruh turun. Perang debur. Aduh, Friend. masa ya Mungkin masa mau si Ole dipanggil bang ini, yang datang. mau dipanggil Ole kali Ivan Cordoba. Cordoba sekarang staf pelatihnya Venezia atau si Ole. Mang Ole ya. Si Ole deh. Si Ole aja lagi Inter dah. Biar semua sayang Inter dan Ole kan gitu. Ole, Inter, Ole kan gampang ngechatnya kan gitu. Ole, Ole, Ole. Cocok ya. Ah, cocok. Cocok. Ole itu ke Serie A aja. Oke, Ke jadi Serie A. Jadi kalau dari 4 tim teratas gimana? di Serie A ini kan Inter masih ikut di Liga Champions, Juventus masih ikut, Napoli masih ikut Piala Piala. Udah gugur. Udah gugur kan? Oh iya, udah gugur lawan Barcelona, ya kan? Udah Ya lawan dibantai Barca Barcelona, yang kemudian AC dibantai Barca New Milan, Era. Barcelona, Milan, Milan sisa Coppa Italia kan. iya Milan kan juru kunci kemarin di grup. Cuman sekedar Ya fakta mengingatkan toh. ya. Iya mengingatkan aja. Jadi kalau misalnya dilihat dari apa masalah kesiapan tim terkait stamina lah dan untuk recovery mungkin AC Milan dan Napoli dari posisinya mungkin yang sudah tersingkir dari kompetisi Eropa ya sedikit diuntungkan lah dibanding dengan Iya, Juventus. Juventus mungkin kemungkinan besar akan melangkah ke babak selanjutnya di Liga iya. Champions. Nah, Tapi memang salah satu problem dari Juventus musim ini juga banyaknya pemain yang cedera. Jadi Paulo Dybala, cedera. Iya. Federico Chiesa, Biasa. Weston McKennie, dan terbantu dengan kehadiran Dusan Vlahovic ya. Jadi kalau misalnya dibilang mungkin dulu awal-awal Vlahovic dibeli uh, kebanyakan bakal memprediksi bakal langsung nyetel utamanya di Liga Italia. Tapi ternyata di Iya, Liga Champions kemarin baru masuk menit setengah menit. pertama sudah 1 gol kan Iya, detik iya, 37 40 begitu kan. Jadi iya. kehadiran Vlahovic ini ya pasti sangat memberi dampak besar ke Juventus. Cuman yang jadi pertanyaannya sampai sejauh mana konsistensi dari Vlahovic kan ya Hmm. bisa jadi ini bulan madunya Vlahovic kira-kira ada nggak akhirnya nanti. Jadi Juventus mungkin bakalan uh, kembali lagi diperkuat oleh Paulo Dybala mungkin awal-awal Maret nanti dan akan sedikit menambah kekuatan lagi untuk ancaman ke AC Milan dan Inter Milan di posisi 1 dan 2. Tapi kalau misalnya kita lihat dari
Ah, kita kembali ke Inter ya. Jadi musim ini statistiknya di kandang dan di tandang itu sama-sama bermain 13 kali, di kandang menang 9 kali, sedangkan di tandang itu 7 kali. Kemudian bermain hasil imbang di kandang itu 9 kali, 2 kali, dan imbang di tandang itu 5 kali. Jadi kalau misalnya dikatakan poin Inter paling banyak hilang itu pada saat bermain tandang di Serie A. Sedangkan kalah di kandang itu sudah 2 kali kalah. Dua kalah. Ya. 2 kali kalah kan. Di tandang itu cuma 1 kali. Ya. Dan yang sedikit menarik yang saya lihat ya, kebobolannya justru lebih banyak di kandang dibanding tandang. Tandang. Gitu. Jadi kita nggak tahu nih, apakah memang semakin berjalan mendekati akhir musim, mental pemain-pemain Inter ini agak-agak menurun karena kalau misalnya dibandingkan dengan musim lalu, kita nggak tahu apakah karena faktor pemain yang pergi, pemain yang datang, ada yang agak membuat suasana kurang enak, atau mungkin dari Inzaghi-nya sendiri nih. Inzaghi ini kan kalau misalnya dibilang bukan pelatih, masih baru lah ya kan, masih baru, masih growing dia, growing. masih grogi kan, jadi ya growing Pak. Growing ya, Berkembang. oh growing ya, Yeah. betul. Yeah. Tapi kira-kira Inter kan kalau misalnya dibilang 2 musim terakhir ini sudah seperti dianggap coba mengganggu dominasi Juventus kan, jadi nggak bisa juga berlindung di balik status Simone Inzaghi yang masih pelatih yang berkembang lah. Tapi kira-kira menurut Falco dari pengamatannya lah, pertandingan di mana nanti titik balik Inter Milan ini supaya bisa kembali lagi lebih meyakinkan ini di puncak klasemen? Apakah memang di Salernitana menjadi titik baliknya atau di mana nih? Pertandingan terdekat kan ini ya, Coppa Italia ya. Ya, Coppa Italia lawan AC Milan semifinal ya. Iya. Nah, kalau itu menang, nah itu baru momentumnya balik lagi tuh. Berarti itu berarti di situ karena itu derby, Bang. Kalau andailah itu lawan Fiorentina atau lawan Lazio itu mungkin nggak akan memberikan efek yang besar. Kemarin Inter menang lawan Roma 2-0 di Coppa Italia. Ya habis itu kalah kan gitu. Nah, itu derby ini. Nah, kemarin kalah di derby langsung gini, Inter drop. Nah, ini kalau menang baru gini lagi dia. Itu. Kalau menang jadi ya. Di derby ini kalau menang. Berarti kalau kalah makin tenggelam nih. Kalau kalah aku cari cewek aja di sini biar nggak mikirin Inter. Karena sebenarnya kalau misalnya dibandingkan dengan AC Milan ya, tim sekotanya, performanya sebenarnya nggak bisa dibilang hampir-hampir mirip lah kan, karena di pertandingan terakhir juga dua tim ini kan sebenarnya sama-sama punya kans untuk mendulang poin supaya sama menjauhkan diri lah. Tapi ternyata loyo juga, kita nggak tahu nih apakah faktor dari Zlatan Ibrahimovic sebenarnya kalau misalnya dibilang pemain kunci nggak juga, tapi kalau misalnya dia bermain di lapangan itu pasti berikan secara psikologi itu berbeda tim Milan, karena kalau misalnya dari jumlah gol juga sebenarnya ya Rafael Leao jadi tumpuan kan. Kalau misalnya saya coba mengutip apa yang disampaikan Coach Justin, Rafael Leao ini sebenarnya nggak jauh beda dengan Iwobi zamannya di Arsenal. Jadi sudah Iwobi. Alex Iwobi kan? Iya, Alex Iwobi. Jadi Alex Iwobi itu memang awal-awal dribble lewat, udah habis itu lama-lama hilang gitu. Ditelan bumi gitu. Jadi rata-rata lah kalau menurut Coach Justin itu
Rafael Leao ini pemain rata-rata. Kemudian ya disusul yang kedua Zlatan Ibrahimovic dengan 8 gol, Olivier Giroud 7 gol, dan ya yang justru menarik itu ada Theo Hernandez di susunan pencetak gol terbanyak. Jadi Iya, kalau sudah agak buntu di sisi kiri, Rafa Leao kan di sisi kiri, Hernandez di sisi kiri. Jadi praktis sebenarnya sumber dari serangan AC Milan memang dari sisi kiri. Jadi kiri. kita nggak tahu Iya, nih sampai pertandingan musim ini mendekati musim akhir, kalau misalnya salah satunya aja cedera, Theo Hernandez, Rafael Leao, karena ini bakal mempengaruhi Inter dan tim yang lain kan. Jadi tim yang iya, bakalan punya skuad bisa bertahan terhindar dari cedera, entah lain-lain begitu. Karena di Maret nanti kan ada jeda internasional kan, ada iya. pertandingan break lah dari liga. Kalau misalnya ini pemain yang dipanggil timnas kemudian balik-balik udah terbaring di rumah sakit, akan ada tim yang dirugikan, ada tim yang diuntungkan. Tapi kalau misalnya dari Napoli sebenarnya nggak bisa di apa ya? Nggak bisa dipandang sebelah mata. Nggak bisa dipandang sebelah mata juga karena Hmm. AC Milan tuh bakalan menghadapi Napoli loh Napoli, tanggal iya. 6 Maret tuh. Iya, Inter lawan Salernitana, Ah, Milan lawan Napoli. Milan lawan Napoli kan. Kemudian Ah, Juventus masih menghadapi Inter Milan, Lazio Napoli dan masih nggak salah. Fiorentina. Selebihnya itu Napoli nggak lagi ya? Spezia Oke. lawan Napoli nggak lagi ya mereka? hmm? Nggak ada lawan Napoli lagi mereka. Nggak Sudah ada lagi selesai lawan Juventus lawan Napoli 2 kali. Napoli. Oh, aku Nggak nggak ada lagi nonton dia. itu. Jadi yang kalau misalnya di atas kertas yang lawan berat Juventus itu sisa Inter Milan, kemudian Sassuolo itu lawan berat nggak ya? Lawan berarti Inter. Lawan berat Inter. Lawan berat tim gede. Khususnya Inter, ya Sassuolo. Dari Inter. dulu bang, aku pengen lihat Sassuolo degradasi itu sejak 2013 promosi bertahan sampai sekarang. Luar biasa itu klub. Mumpung masih bahas Sassuolo, saya agak menarik Skamaka nih strikernya, curiga nih bakalan seperti Vlahovic nih, nanti lama-lama mulai mulai produktif kemudian jadi striker mahal nih di Liga Italia kan. Itu ini kayaknya bang, udah ada kesepakatan backstreet kayaknya ya sama Inter. Sama Inter. Iya, backstreet deal, iya sama Inter. Cuman gini lah, nggak ku bilang dia nggak bagus, dia itu Hmm. bagus. Cuman untuk sekelas Inter mengandalkan Gianluca Scamacca itu itu Belum bagiku ya. sih kurang kurang ini kurang match. Bukan ku bilang dia nggak bagus. Andai dia ke Fiorentina itu bisa menggila sih kalau aku bilang. Belum masanya dia ke Inter menurutku. Iya, iya, Nah, iya. uh, Inter itu butuh striker yang 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 memang udah teruji tajam. Hmm. Aku gini ya, biarlah nanti pensi pensi Inter yang ngeliat ini, yang apalagi yang kenal aku, Iya. terserahlah kalian mau ngomong apa. Oke, okay? Aku dari lubuk hati yang paling dalam, yang paling ku inginkan striker Inter itu siapa adalah Giroud. Icardi balik lagi. Icardi lagi. Iya, masalah Icardi itu cuma satu bang, Apa? istrinya, Perempuan. istrinya. Istrinya. Iya, dia kan ikatan suami takut istri kan. Pertanyaannya sekarang, istrinya yang itu masih tetap jadi istrinya nggak? Masih sama si Wanda, masih. Masih ya? Berarti nggak bisa balik Iya. ke Inter. Nah itu dia, masa tiap tahun minta naik gaji, kan itu yang masalahnya kemarin. Dan Icardi ini apa bermasalah juga kan sama Kurt Banner, itunya. Hmm. Cuman aku suka insting gol dia itu loh. Nah Hmm. itu beda kok di kotak penalti, ganasnya minta ampun tuh Icardi itu. Hmm. Bayangkan aja andai Icardi di situ masih ada Perisic itu Icardi, andai Icardi Inter masih ada Perisic itu Icardi kan enak. Nah sebenarnya kalau dibanding musim lalu
eh, memang ya kayak kalau kita bandingin Inter sama sekarang musim lalu, yang pertama Conte itu mentalnya mental juara, Inzaghi masih berkembang, ya kan. Hmm. Nah terus Conte punya Hakimi, Inzaghi enggak. Hakimi kan Hmm. ngeri kali kalau serangan balik. Iya, iya. Kalau serangan balik dia bikin bola kejar, udah yang siapa yang bisa ngejar dia? Nggak ada kan. Hmm. Nah, cuman kalau balik basis Kamakataya, aku masih kurang ini, masih kurang. Aku bukan menganggap dia nggak bagus, enggak. Kayak tadi aku bilang dia nggak bagus. Hmm. Cuman dia itu masih harus ya mengembara dulu di Butuh tim satu lain musim gitu. lagi lah di luar ya. Iya, setidaknya satu musim lagi lah untuk membuktikan ini loh, untuk membuktikan. Tapi kalau selain dari Icardi siapa? Karena kalau kalau menurutku pribadi ya ada tiga hal nih yang memberatkan Icardi, walaupun memang kecil ya, dari awalnya kita memang kecil karena tapi dari yang ku lihat itu ada tiga. Yang pertama memang dari yang pertama dari istrinya tadi, kemudian yang kedua, eh, musim depan kan bisa dipastikan Kylian Mbappe pindah nih dari PSG kan, jadi pasti PSG butuh satu orang untuk menggantikan satu pos di lini depannya PSG. Kemudian yang ketiga, dengan kepindahan Icardi dulu dari Inter ke PSG kan gajinya kan dia pasti sudah naik. Kemudian Ya, kalau misalnya dia kembali lagi ke Inter, nggak mungkin lagi dia minta eh, bisa gaji yang apa sama, bisa turun lagi gajinya kan. gaji yang sama waktu dulu ya nggak mungkin. Hmm. Jadi kemungkinan kemungkinan kecil sih bakalan bakal balik lagi. Jadi tapi kalau dari di luar nama Icardi kira-kira siapa? Karena Dzeko kalau misalnya bisa nggak tahu kalau musim depan mungkin masih bertahan ya cuman tetap sebagai pelapis kan. Iya, Kemungkinan besar bisa juga dilepas karena iya. melihat dari anu lah situasi umurnya juga kan. Hmm. Kalau misalnya sampai pergi Zeko, nyaris hanya sisa Sanchez, kemudian Lautaro Martin. Martinez, kemudian Caicedo, ya kan? Caicedo itu cuma 6 bulan bang di kita, 6 bulan habis itu doang balik ya. lagi. Iya. Nah, apalagi cuma 6 bulan. Jadi kira-kira siapa menurut Falcon nih? Waduh, aku bingung sekarang striker yang masalahnya aku kan harus berpatokan sama si Suning ya kan. Maksudnya Hmm, aku untuk menyebutkan nama gitu loh. hmm, Patokannya kan sama si Suningnya. Aku bilang Icardi cuman mengingat insting golnya aja hmm. waktu di Inter itu kan luar biasa kan gitu. Gak tahu entah kenapa orang terlalu banyak banyak kali benci sama dia. Nggak benci kan. Aku lebih benci sama Lukaku sebenarnya. Kemungkinan besar Lukaku nih yang malah kembali nih karena dia cinta sekali ke Selama Inter, rela dia turunkan gaji tuh katanya. turunkan gaji yang di Chelsea kan bang. Iya di Dia balik ke Inter dengan gaji yang sama dia waktu masih di Inter pasti. Gajinya nggak turun kalau aku bilang kalau dia di Inter. Iya. Kecuali kecuali dia uh, kalau aku benci bukan bukan dalam konotasi benci. Kalau jumpa tak lempar sendal nggak mungkin lah kan, nggak. Aku kalau jumpa Luka aku tak ajak foto ya, ya kan? Nggak, maksudnya Tapi bukan benci dengan gimana. Aku kesel aja sama statementnya itu. Siapa sih nggak kesel kayak gitu? hmm, Seolah-olah dia lebih ini loh. Aku kayaknya udah pernah bilang bang yang hmm. kita ngobrol pertama kemarin. Dia itu baru sekali menang Scudetto aja udah mengklaim diri King of Milan. Mili itu udah menang banyak, diam aja kan gitu kan. Itu yang aku yang paling ini. Habis itu yang statementnya ini dan itulah. Nah, tapi kalau dia balik, ya welcome lah. Siapa tahu minat jadi back dia kan. Karena berapa Aku sih karena berapa kali prediksinya, aku dia prediksinya balik. malah justru si ini Immobile. Oh, oh, nggak faktornya Inzaghi ya. Aku sih paling paling apa ya, paling memungkinkan lah kalau misalnya kita mau hubung-hubungkan kan Immobile kalau Iya, misalnya dibilang mau sampai kapan dia di Lazio terus. Kalau misalnya dia pindah ke iya. Inter pasti gajinya lebih tinggi lah dibanding di Lazio kan. 2 musim Hmm. terakhir kalau nggak salah dia konsisten selalu cetak gol. Musim berapa dia yang jadi ini ya? Jadi
dua musim lalu kayaknya Bang. 2 musim lalu dia jadi Nah, pencetak gol terbanyak kan. kayaknya iya, kayaknya sih ya, Ah, kurang ingat aku. kalau kalau dari aku sendiri sih justru Ciro Immobile yang paling mungkin ya. Iya, benar, benar, benar. Ciro Immobile paling mungkin. Hmm, Iya, setuju aku, setuju. Karena lihat keadaannya Suning juga, kan dia kan nggak akan terlalu mahal gitu loh, ya iya, kan? karena Karena umurnya juga udah usianya, nggak terlalu nggak muda lagi kan, jadi pasti harganya lebih iya, murah di Immobile. iya mungkin mungkin dia sih. Ya, kalau dia oke lah, aku setuju lah. Karena dia memang jagonya jauh kandang bang, maksudnya jagonya dia, untuk Iya, main iya. di Italia dia dia disuruh merantau dia langsung ini dia itu ciut. Nah Karena itu memang jadi penentu juga nih. Eh, kita bilang 3 tim lah ya, Inter Milan, AC Milan, sama Juventus. Karena Juventus sudah punya Vlahovic ini, yang jadi bisa dibilang jaminan lah untuk beberapa musim ke depan. Sedangkan AC Milan kalau masih bergantung ke seorang Olivier Giroud, kemudian Zlatan Ibrahimovic, ya mau sampai kapan AC Milan bertahan ke pemain tua lah, udah tua kan. iya Kemudian Inter Milan juga ya bergantung ke pemain tua juga. Sanchez tuh ya udah tua juga, udah udah habis lah tua, kalau misalnya iya aku bilang ya. Udah iya sisa-sisanya dari Barcelona, dari Arsenal, dari iya MU. Cuman iya. memang karena masih cocok di Italia, masih terpakai untuk sampai saat ini. Jadi kalau Inter sama AC Milan nggak bisa segera mencari eh, penyerang target target man lah, karena kalau misalnya di Italia itu kan memang cenderung penyerang utama itu tinggi, besar kan, Hmm. eh oportunis di depan gawang, kemudian kalau ada crossing ya heading gitu. Ya sekarang kan sebenarnya, cuman masih ini tanggung bang. Iya. Itu Skamaka karakteristiknya. Skamaka justru aku kalau dari karakteristiknya aku lebih suka karena dia lebih apa ya, kurus, jangkung kan. Iya, jangkung. Iya. Di kotak penalti itu dia lebih agak liar kalau menurutku ya. Cuman memang nggak Iya, terlalu iya. banyak aku nonton Sassuolo, tapi ya itu tadi, ini kan tipikal-tipikal pemain yang masih baru-baru, kita belum tahu nih. Iya kok nanti kemakan ini kita, kemakan orang musiman gitu Iya, loh. orang musiman kan. Pemain musiman, iya. Hmm, oke. Nah Jadi, itu, dan ah, ini juga bang, di empat besar kan empat besar Serie A empat besar tim Serie A itu kan yang sekarang pelatih yang pernah menang Serie A kan cuma si Allegri kan. iya iya. Yang lain tuh belum pernah. Jadi Makanya aku apa apa yang mau was-was aku Falco lihat Juventus. sampaikan dari situ? Aku was-was lihat Juventus sekarang gitu loh. Kayak Pioli nggak pernah juara Liga. Hmm. Spalletti dulu dulu paling mentok, paling maksimal hanya di runner up. Hmm. Inzaghi ya baru menang Coppa sama Super Coppa dan masih pelatih berkembang. Jadi Allegri udah pernah final Liga Champions gitu loh. Walaupun kalah Hmm. kan gitu kan. Iya iya. Cuman di Serie A dia udah beberapa kali ngangkat trofi gitu loh. Sama Hmm. Milan ya pernah, sama Juventus pernah berapa kali kan itu. Itu yang buat aku was-was. Tapi kan, Iya, tapi kalau misalnya anu kan beberapa match sebelumnya itu ada sempat yang meragukan Allegri nih di Juventus karena nggak bisa dipungkiri juga awal-awal dia mulai juga kan nggak mulus-mulus banget kan, karena iya. nggak tahu kita nih Juventus ini memang lagi di waktu yang pas nih, Inter sama AC Milan lagi drop nih kan, dan bisa dimanfaatkan juga sama sama Juventus. Memang yang dibilang Falco tadi, ya Allegri jadi satu-satunya yang sudah punya pengalaman bagaimana caranya untuk mulai gelar itu sampai di akhir musim. Jadi Hmm. menarik menarik sih melihat nih Juventus karena Iya kan? satu sih, kalau aku sih melihatnya memang bukan dari sisi Allegri ya, tapi dari sisi murni dari Vlahovicnya sendiri. Lavinnya Karena iya iya. kalau misalnya Dia masih konsisten dia cetak gol seperti itu kan, ya iya tuh. Iya. kalau sapu bersih Ya, ini sampai akhir ya musim sapu bersih juara tuh, Bang.
Sama bersih juara. Yakin aku. Inter nggak, oke lah gini. Kalau Juventus sama bersih juara itu. Karena Hmm. gini, Inter masih ketemu Juventus, Inter kalah. Mm-mm. Aku nggak yakin sih kalau Inter di sisa pertandingan yang ada, Inter itu menang semua selain cuma satu doang yang gagal menang dan kalah sama Juventus. Nggak yakin aku Inter bisa gitu soalnya. Kalau Inter bisa memenangkan semua laga, cuma kalah sekali sama Juventus. Inter kan juara kalau kayak gitu, ya Iya, kan? iya. Bakal juara. Kalau sekali kalah doang, dia. Cuman kan nggak mungkin kayaknya itu. Inter kayaknya bakal Hmm. seri lagi dan bisa jadi masih ada kalah lagi, kita nggak tahu. Ini masih Awalnya padahal aku kira Juventus ini bakal turun karena ada dua pemainnya yang pindah ke Spurs kan Tottenham, si. iya. Tapi justru mungkin bisa jadi ini dalam tanda kutip eh, sampah-sampahnya keluar kan akhirnya jadi konsisten. Ngerti nggak sih? Kulusevski malah jago sekarang. Iya kan, Kulusevski Iya, jago. Bentancur karena kecedera. Kemarin cedera dia kalau nggak salah di Spurs dia. bos. Jadi nggak main dia. Oke, Nah jadi itu tapi kalau dari Falcon nih, sebelum apa? kita tutup, aku sih menganggap Napoli nggak masuk jadi pesaing terbesar untuk juara ya. Tapi kita nggak tahu segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi Napoli di atas kertas aku masih di belakangnya Inter Milan, AC Milan dengan Juventus. Dan Juventus kemungkinan besar akan berikan kejutan. Dan Iya. dari beberapa hasil juga AC Milan, aku nggak yakin juga nih dari AC Milan ini. Karena dari pertandingan yang aku tonton, Pioli itu kalau misalnya sudah Ibrahim Diaz mentok, Ibrahim Diaz kalau sudah habis menit-menit 75 ke atas tuh udah habis Udah tuh capek. Iya. Ibrahim Diaz tuh. Iya. Rafael juga ya kayak gitu-gitu aja. Iya. Inter Milan ya hampir sama lah problemnya. Bedanya kalau yang aku lihat ya, Inter Milan itu walaupun hasilnya kurang memuaskan tapi konsisten terkait menciptakan peluang kan. Jadi nyaris yang sekarang ini yang punya apa ya poin yang paling 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 bisa memberikan pembeda itu Juventus yaitu di dirinya Vlahovic sendiri. Tapi Oh, kalau dari iya. Falco sendiri AC Milan dan Juventus nih, kalau misalnya dilihat siapa yang paling besar kemungkinannya untuk menjadi pesaing terberatnya Inter Milan sampai akhir musim? Juventus. Juventus ya? Juventus bang, benar. Itu jaraknya itu udah nggak jauh loh. Iya, Ini Milan dua kali seri aja dengan mereka iya. dua kali menang, Juventus dua kali menang. Udah itu udah dekat itu. Udah hai cium ya. Selisih dua, Hai. tinggal langsung Ya, sorry selisih tiga. iya. Hmm. Hai. Here we go kan. Gimana? Ayo, here Inter we go, ayo balap. Inter Milan yang pertandingan yang satu lagi apa ya? Bolonya. Aduh, Bolo aku kayaknya nonton tuh bang nanti bang. Kayaknya ya. oh, bolonya yang kemarin sudah sempat ke Iya, lapangan itu ya. iya. Pemain bolonya banyak kena COVID kemarin tuh kan. Eh, Ah, nah, kan mainnya di bolonya tuh nanti. iya iya iya. Aku aku rencana nonton nonton langsung rencana. Kalau nggak salah juga mulai Maret katanya sudah mulai full ya ini penonton Serie A. Iya, mulai Maret. Sekarang kan tuh masih tujuh puluh lima Iya Kak, persen. yang sekarang ini Jadi kan memang dibatasi, ada pembatasan kan di sana kan? masih. Cuman memang udah makin kondusif sih. Jadi iya kok iya aku melihat di sini tuh udah makin kondusif. Jadi nggak nggak apa lagi nggak terlalu lagi soal-soal Ah, soal-soal peraturan-peraturan atau pembatasan ini pembatasan itu. Kenapa ya? Wait. Nah itu jadi kabar terakhir itu tanggal 3. Pokoknya akhir Maret itu eh, kayaknya kayaknya pemerintah Italia mau declare kami menang lawan COVID.
kayaknya ya. Endemi. Tapi nggak tahu. Ya maksudnya ya berita berita terakhir sih kayak gitu. Cuman ya ya kita berharap yang terbaik lah untuk semua Hmm. untuk seluruh dunia ya kan. Soalnya sampai kapan kita gini-gini pembatasan ini dan itu. Iya, Dan iya. ya sekarang masih 75% sih, dan maksudnya untuk efeknya ke perekonomian, ke sepak bola juga yang salah satu apa salah satu bidang yang di Italia itu dibanggakan kan gitu. Iya, iya. Ya ya sampai ini ya apa namanya, kayak semacam semacam apa, sepak bola itu di sini kayak semacam ini ya, semacam Sudah religion jadi ya. ininya lah ya. Iya. Nah itu tetanggaku ini Heeh. kan, waktu dia di lapangan itu, di sana ada lapangan basket, dia bawa anjingnya keliling-keliling, gede Hmm. anjingnya. Jadi karena aku suka anjing, Hmm. aku kan terus itu anjingmu ini nggak galak, nggak coba Hmm. lah panggil anjingnya kan, nah, panggil, nah, ternyata anjingnya baik. Terus habis itu aku nanya nama siapa, nah dia bilang namanya, oh lahir di sini, enggak, aku lahirnya di kota Trento, Hmm. cuman orang tua aku dari Firenze. Oh berarti eh, terus ikut apa, dukung klub mana, aku bilang kayak gitu kan. Hmm. Fiorentina kata dia. Kamu memang dukung klub mana? Jangan bilang Juventus kata dia. Memang benar bang, aku fans Fiorentina di sini benci kali sama Juventus ternyata. Mumpung teringat nih Fiorentina Juventus, uh, aku sih belum nggak terlalu tahu nih kenapa sebenci itu Fiorentina. Apa karena masalah transfer aja atau bagaimana ya? Kayaknya dia kemarin cuma ngingatin masalah transfer. Lihat aja pindah-pindah semua ke sana katanya dia. Kata dia kayak gitu. Cuadrado pindah, Bernardeschi pindah, Chiesa pindah, Vlahovic pindah. Mau sampai kapan kami kayak gini kata dia. Kieli pindah kata. Kieli ini masih diukik dia, bayangkan. Makanya waktu itu Sudah. kan, waduh, iya makanya, waduh ngapa? Jangan bilang Juventus ya katanya. Enggak Juventus. Syukurlah, intinya enggak itu dulu gue. Milan? Enggak. Inter. Oh, Inter. Oke. Enggak apa-apa ya kalau Inter. Dan kalau Juventus, ada aku Juventus itu kayak mana lah respon dia di situ pada saat itu ya kan. Melihat orang asing, wajah baru di lingkungan sini, waduh. langsung mendukung Juventus ya. Ya. Oh, bisa dia print anjingnya gas itu orang kayak itu. Oke, jadi karena teringat nanti salah satu pertandingan yang sempat batal dilakoni oleh Inter Milan yaitu lawan Bolonya, dan nanti akan bermain di Bolonya, mungkin Falco juga Iya. akan Semoga, menonton. semoga, Semoga semoga ya. bisa, semoga Tapi Falco bisa. sendiri sudah ada coba-coba cari informasi kira-kira kalau di sana berapaan sih eh, uang tiket masuknya? Oh, kalau San Siro, kalau San Siro dari berapa ya? Aku belum kepo sih bang, tapi kalau interklub di Italia itu mereka itu dapat privilege, diskon itu ada. Jadi Oh, interklub ada. loh ya, Eh, ya interklub loh ya, yang statusnya sama kayak ICI, mm, sama-sama terdaftar dan diakui resmi sama Inter. mm. Dan kayaknya start dari 30 euro sih ada Ada itu, ya 30 euro 30. startnya ya. Iya, tapi nggak tahu sih duduk di mana itu, aku belum tahu kan, belum Kalau terlalu Stadion ini. Bolonya Cuman kan nggak gede-gede banget kan, jadi nggak terlalu jauh lah nanti ininya kan. ya cuman naik bis doang ke situ. Naik bis doang sekitar ya berapa menit lah, 30 menit lah, Ah, 30 menit, 40 menit ke stadion Renato Dallara. Ya semoga bisa lah. nggak bisa Tapi ya. nggak tahu sih, kenapa sampai sekarang Badan Liga itu belum memutuskan Inter itu kapan jadwalnya mau pertandingan itu, udah Oh, belum kapan. Terus diputuskan. sekarang Karena apa katanya? belum. Nah itu bang, nah itu yang nggak tahu. Jadi kan memunculkan ini kan opini-opini baru kan. Iya. Jangan-jangan Inter sedang dijolimi. Bukan dijolimi juga, memang Internya juga yang susah nyetak, mau gimana? Iya kan? Hmm. Nah Iya, tapi itu kalau sih. misalnya kita kan bisa dibilang di
Italia itu sejak kasus Calciopoli, kalau ada sesuatu hal yang agak-agak janggal kan pasti agak langsung dikait-kaitkan kan yang terkait Iya, begitu-begitulah kan. iya, iya. Entah Padahal kan itu harus ngelihat, disengaja iya. pengaturan kan, entah bagaimana gitu. Cuman aku baru tahu nih kalau ternyata laga tunda itu belum belum tahu nih kapan bakalan dilakukan. Makanya ada yang nge-tweet gini, aku lupa ke orang mana. Ada beberapa misteri yang belum terpecahkan di dunia ini sampai Hmm. sekarang. Yang pertama, aduh dia bahasa apa? Itu agak lupa. Itu hal yang umum. Cuman aku jadi lupa ya, karena aku Hmm. fokus ke poin 2 sama 3-nya. Hmm. Yang kedua, jadwal Inter Bolonya itu kapan? Bolonya lawan Inter itu kapan? Yang ketiga, Brozovic kapan tanda tangan? Nah itu, aku yang poin pertamanya lupa bang, padahal itu global. Aku kok jadi lupa apa dia tulis kemarin. Padahal itu global, hampir semua orang tahu. Cuman aku harap fokus dua poin di bawahnya. Iya, Hmm. Brozovic belum tanda tangan bang sampai sekarang. Iya ya. Nah itu, aduh, panik, panik. Orang orang ada diskusi di grup, kalau Brozovic siapa gantinya? Ada yang bilang Casey, minta ambil lah Casey, nggak apa-apa. Gimana Casey mau ganti bro? Aduh, enggak lah. Fans Kayaknya Milan aja kadang banyak menghujat dia. iya. Karena Casey sendiri naik turun juga performanya kan. Itu, ya makanya dihujat sama beberapa fans Milan kan. Ya, Sejak nah sejak gimana? Casey berapa kali gagal penalti itu langsung Nah, penaltinya ke situ terus kan Bang Casey Bang? Iya ke kan? situ-situ terus kan. Ke situ terus kan? Heran Aduh. aja kiper kenapa masih ada yang salah arah. Ke situ terus tuh Bang Casey. Heran lah. Memang yang ngeselin cara larinya itu. Lama-lama gitu. Itulah. Oke, jadi begitu saja diskusi kita kali ini seperti yang disampaikan Falco tadi. Untuk musim ini Juventus itu di akhir-akhir ini cukup memberikan bikin was-was ya fansnya Inter Milan dan mungkin juga fansnya AC Milan juga was-was juga terkait ya Iya. Jangan Juventus. sampai kita fobia lihat ini Bang. Jangan sampai aku jadi fobia lihat 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 tabel klasemen itu. Ya memang kalau misalnya dibilang ya harapannya Inter Milan kalau misalnya pertandingan berikutnya ini bisa meraih hasil kemenangan lagi ya bakalan mengurangi sedikit tekanan dari Juventus. Tapi kalau Iya, misalnya nih saat pertandingan berikutnya itu nggak menang lagi. Inter Milan gagal meraih kemenangan lawan Salernitana, AC Milan gagal meraih kemenangan dengan Napoli, apalagi Juventus hanya menghadapi Spezia, ya pasti angin segar itu bakal dirasakan fans-fansnya Juventus Iya. makin makin bergairah lah mengejar kan. Nah Jadi menarik itu. memang musim ini dinantikan terkait perburuan gelar antara AC Milan, Inter Milan dan Juventus. Uh, Kalimat penutup dari Falco ada? Nah, mungkin ini sambungan yang tadi ya. Eh, Mm-mm. kan cuma Allegri itu di empat besar Mm-mm. yang punya pengalaman ngangkat trofi Serie A. Ya. Dan andai memang Juventus memang nggak juara. Kalau Juventus nggak juara berarti kan ada pelatih baru yang memenangkan kan gitu. Ada pelatih yang baru Ah, menang kan gitu. ya, Nah ya, ya. itu menarik. Makanya Serie A musim ini memang lebih menarik. Cuman buat aku pribadi memang jadi aku semenjak di sini bang, semenjak sampai sini Inter itu belum pernah menang di Serie A. Pulang lah aku, pulang ke bentar datang lagi gitu. Saya nggak tahu dari mana tiketnya. Siapa tahu si Jang mau ngasih di tonton pulang ke bentar biar menang tiketnya. Sini tiketnya kan. Oke, kalau kalau untuk statement penutup sih apa apa ya terkait Serie A ini ya Serie A musim ini seru lah seru seru secara keseluruhan, menyakitkan Eh, bagi Kuda Inter susah cetak gol 3 pertandingan nggak ada gol itu menyakitkan. Gitu. Aku sih udah nggak terlalu ini bang, karena kan udah nggak begadang lagi. Cuman mm. membayangkan andai ini ku alami waktu masih sebelum nyampe sini nonton jam 3 pagi, cuman lihat Inter nggak nyetak gol,
aduh. Aku ingat itu Bang, dulu atau ngontrak masih di Jogja, ngontrak masuk semester 2 gitu. Mm-mm. Inter kena bantai sama Udinese 3-0. Ah, Mainnya tuh sore-sore. Satu kontrakanku, awalnya aku nonton berdua sama Sinuel kalau tahu. mm. Sinuel kan, Immanuel. Terus Sinuel kan suka Inter juga. Ya, Terus ya, lama-lama karena mainnya sore di Indonesia sore, lama-lama ininya rame lah kan kawan-kawan yang ya, lain. ya. Terus nggak lama Inter kebobolan 3-0, Ah, 2-0, 3-0. Kulempar HP ku. Habis kulempar HP ku. Yang lain pergi, cuman aku sama Sinuel doang yang tinggal di situ. Itulah intinya Serie A musim ini lebih inilah ya, lebih kompetitif. Dari lebih ke awal pun orang udah lebih dari awal pun orang udah memprediksi Serie A musim ini lebih kompetitif, maksudnya kejar-kejarannya lebih enak dilihat. Hmm. Untuk pengamat yang netral, Hmm. untuk fans tim terkait sakit Bang. Ada kesempatan untuk nyali, nggak bisa. Nah iya, ada kesempatan untuk menjauh, malah nunggu-nunggu kan gitu kan. Baik kali jadi tim rival gitu loh. Memang musim ini karena mungkin dikira kurang seru nih kalau cuman eh, dua dua Milan nih yang bersaing. Ditunggu lah yang biasanya kan si Nyonya tua kan. Iya. Oke. Terakhir sebelumnya, kalau ada untuk teman-teman yang nonton, kalau ada sekiranya kata-kata yang nggak berkenan ya, ini kan cuma sepak bola kan gitu ya. Nggak berkenan jangan dibawa ke hati ya kan. So Iya, sorry for that. termasuk yang AC Kadang-kadang ada Milan yang tadi, sensitif gak cuma gara-gara AC itu. Milan yang peringkat terakhir tadi ya. Makanya nanti iya, kan memang fakta peringkat terakhir. Walaupun mereka mau ngungkit Inter nggak lolos dari fase grup di waktu sama Conte, silahkan, memang itu faktanya. Gitu. Oke, jadi sekian diskusi kita kali ini. Kalau dari saya, seperti yang kita bahas di awal tadi, harapannya sepak bola itu ya untuk kita nikmatin Iya, tanpa ada embel-embel politik dan lain-lain. Jadi apa yang terjadi saat ini memang agak sedikit mengganggu dari sisi apa ya? Karena nggak bisa ditutup ini juga kalau Rusia misalnya atau tim-tim Rusia atau tim Ukraina jadi tidak bisa berlaga di kompetisi sepak bola baik itu tim nasionalnya ataupun dari klubnya. Walaupun secara personal itu kita bukan bukan pendukungnya atau lain-lain, tapi itu agak berimpact lah. Karena tujuan utamanya adalah ya perdamaian sebenarnya, bukan bukan pertumpahan darah ini tidak ada yang mengharapkan di luar dari iya, latar belakang yang terjadi kan gitu kan. Jadi iya. buat Falco juga semoga apa yang saat ini dijalani di Italia di Bolonya bisa lancar. Amin. Thank you Bisa Bang. sehat, terhindar dari segala Sehat. mara bahaya dan penyakit. Dan bagi teman-teman penonton juga harapannya dimanapun berada, tetap sehat selalu. Eh, Candaan-candaan atau terkait masalah sepak bola ya cukup di sepak bola aja. Kita sama-sama Iya. penonton juga, apalagi yang cuman bisa menonton dari layar kaca, apalagi mungkin paling sering cek live score. Hal-hal yang Iya bercandaan Bang. gak usah terlalu diambil terlalu jauh ya. Jadi uh, dari saya Median, kemudian dari Itali, dari Bolonya ada Falco. Kita ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Buat Falco, terima kasih sudah Thank you Bang. Sama-sama. menyempatkan Thank you waktunya juga. untuk diskusi kali ini. Di lain waktu kalau misalnya memang ada pembahasan-pembahasan menarik lagi, bisa kita diskusi lagi dengan topik-topik yang lebih menarik. Mungkin sekian Oke. dari kami. Saya tutup. Salam sehat buat semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Ciao. Ciao.